Hutan Amazon adalah hutan hujan terbesar yang ada di dunia. Hutan ini juga terkenal karena menjadi tempat makhluk hidup paling beragam, yang bahkan sebagian besar belum dikenali oleh manusia. Hutan ini memiliki peran yang sangat penting karena mampu menyimpan 150 hingga 200 miliar ton karbon yang bisa membantu menjaga kestabilan iklim dunia, di mana isu iklim menjadi perhatian utama saat ini. Akan tetapi, tahukah kalian kalau hutan Amazon yang terkenal sebagai hutan hujan terbesar di dunia saat ini bisa terancam menjadi gurun yang tandus, di mana hal ini bisa menjadi bencana bagi dunia, terutama kaitannya dengan perubahan iklim global, karena hutan Amazon tidak lagi dapat menampung karbon. Plays an essential role in the fight against global heating by absorbing an estimated 1.5 billion tons of carbon dioxide a year, as well as performing a key function in stabilizing the planet's temperature. Di video kali ini, saya akan bercerita lebih dalam tentang mengapa hutan Amazon bisa terancam menjadi gurun yang tandus. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai akhir, biar kalian tidak gagal paham. Hutan Amazon adalah hutan hujan terbesar di dunia yang terletak di benua Amerika Selatan. Dengan luas sekitar 6 juta kilometer persegi, hutan ini membentang di 8 negara, di mana Brazil mempunyai porsi terbesar atau sekitar 60% dari total luas keseluruhan hutan Amazon, dan menyusun sekitar 40% dari total luas Brazil. Dalam sejarahnya, diketahui bahwa hutan Amazon pertama kali dieksplorasi oleh seorang tentara berkebangsaan Spanyol, yaitu Francisco de Orellana, yang sekaligus menjadi orang yang menamai sungai Amazon setelah sebelumnya terhanyut dalam sistem sungai ini. Selama eksplorasi, dia bercerita tentang adanya timbunan emas dan kayu manis, serta pertemuannya dengan suku-suku yang dipimpin oleh perempuan yang menyerupai Amazon dalam mitologi Yunani. Hutan Amazon diketahui menjadi rumah bagi 10% makhluk hidup yang pernah diketahui, dan masih banyak yang bahkan belum diketahui, menjadikannya reservoir biologis terkaya dan paling beragam di dunia. Britannica, sebuah perusahaan media informasi asal Eropa, mengatakan bahwa hutan ini berisi jutaan spesies serangga, burung, dan bentuk kehidupan lainnya. Selain itu, terdapat juga beraneka ragam jenis pepohonan termasuk laurel, palem, dan akasia. Banyaknya keanekaragaman makhluk hidup dalam hutan ini menandakan banyaknya sumber daya alam yang ada, mulai dari sumber makanan, air, kayu, dan obat-obatan, yang menjadikan keberadaan hutan ini sangat penting bagi 47 juta orang, termasuk 2,2 juta penduduk asli, maupun makhluk hidup lainnya. Selain itu, menurut WWF, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan, hutan Amazon bisa membantu untuk menstabilkan iklim karena kemampuannya yang bisa menyerap 150 hingga 200 miliar ton karbon dan melepas sekitar 20 miliar air ke atmosfer tiap harinya sebagai bagian dari siklus karbon dan air global maupun regional. For many animals, the daily downpours of the rainy season provide a welcome break from the stifling heat of the dry months. But for some, they pose peculiar problems. Gurun Sahara yang terletak di benua Afrika diketahui telah menjadi salah satu faktor utama penyebab lebatnya hutan ini. NASA, sebuah badan antariksa Amerika, melaporkan bahwa setiap tahun debu-debu gurun Sahara diterbangkan oleh angin kencang menuju lembah Amazon sebagai tempat tumbuhnya hutan Amazon ini. Debu-debu ini kaya akan fosfor yang merupakan zat penting bagi pertumbuhan tanaman, di mana fosfor sendiri sangat terbatas di hutan Amazon. Berdasarkan data hasil pengamatan satelit Calypso milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2006, debu yang bisa diterbangkan tiap tahunnya dari gurun Sahara bisa mencapai 182 juta ton, atau setara dengan 700.000 truk muatan sedang, dan 15% dari debu yang terbang ini, atau sekitar 27,7 ton, tersebar di lembah Amazon. Hal inilah yang membuat hutan Amazon bisa begitu lebat. In the tropic region, the phosphorus is quite limited, so it's important to estimate how much dust from desert is transported to the Amazon. The study shows Saharan dust adds phosphorus to the soils,
that help compensate for losses due to surface runoff and floods. Seiring berjalannya waktu, hutan Amazon diketahui telah mengalami proses deforestasi yang hebat. Di abad ke-20, terjadi eksploitasi masif dari hutan Amazon. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Brazil merupakan negara yang mencaplok sekitar 60% luas hutan ini. Hal inilah yang membuat penduduk Brazil memiliki kontribusi terbesar terhadap keberlangsungan hutan ini dibandingkan negara lain di Amerika Selatan. Menurut Fox, sebuah instansi pemberitaan Amerika Serikat, eksploitasi secara besar-besaran terjadi pada tahun 1970-an, di mana saat itu Brazil berlandaskan pada kepemimpinan diktator militer. Mereka melihat potensi sumber daya yang melimpah di dalam hutan Amazon, termasuk nikel, biji besi, karet, dan tentunya emas, sebagaimana yang ditemukan oleh Francisco saat dia menyusuri Amazon. Untuk memudahkan mereka mengambil sumber daya alam tersebut, pemerintah pada waktu itu membangun jalan Trans-Amazonian yang terbentang sepanjang 3.200 km membelah hutan Amazon. Di sisi lain, oleh karena populasi di Brazil mengalami perkembangan yang pesat, pemerintah kemudian menawarkan lahan di sepanjang jalan Trans-Amazonian tersebut untuk mereka tempati, yang diharapkan nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Para pemukim kemudian memanfaatkan lahan yang telah mereka garap untuk pertanian dan peternakan. Awalnya, peternakan dan pertanian yang digarap hanya untuk memenuhi kebutuhan para penduduk sehari-hari. Seiring waktu, fungsi pertanian dan peternakan beralih dari skala pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi skala industri berupa daging dan kedelai. Akibatnya, lahan yang dibuka semakin luas. Oleh karena pada waktu itu, Brazil menjadi salah satu pemasok utama daging dan kedelai untuk memenuhi permintaan dunia. Hal inilah yang menjadi faktor terbesar deforestasi yang terjadi di hutan Amazon. Berdasarkan hasil pengamatan citra satelit dalam program PRODES dan DETER yang telah diteliti oleh INPE, organisasi riset luar angkasa Brazil, diperoleh data bahwa sepanjang tahun 1990 hingga 2000-an, hutan Amazon telah ditebang lebih dari 20.000 km persegi per tahunnya, di mana puncaknya terjadi pada tahun 2004 dengan luas lahan yang dibabat lebih dari 25.000 km persegi. Nah, hingga tahun 2023, total lahan yang telah dibabat hampir mencapai 20%, di mana para ahli memprediksi apabila deforestasi telah mencapai 20 hingga 25%, yang dimana merupakan angka kritis, maka hutan Amazon tidak akan bisa lagi menjadi hutan hujan sebagaimana dahulu. Sekarang, kalian pasti penasaran, apa hubungannya deforestasi hutan Amazon dengan potensinya menjadi gurun yang tandus? Dikutip dari Nat Geo-Wild, sebuah institusi pemberitaan alam liar Amerika, seorang ahli iklim Brazil bernama Antonio Nobre pernah ditanya tentang apakah yang terjadi jika hutannya hilang, yang dalam hal ini disebabkan oleh deforestasi. Dia menjawab bahwa ketika hutan dirusak, terjadilah perubahan iklim, di mana hutan yang tersisa pun akan ikut rusak akibat semakin kering dan akhirnya terbakar. Dia juga menjelaskan bahwa secara ekstrim, seluruh wilayah bisa menjadi gurun. As estações do ano, chove, uma época na Amazônia a gente costumava ter duas estações, a úmida e a mais úmida. Agora temos a estação seca. E você vê ali ele lambendo essa região que deveria de outra forma ser um deserto. Não é. Tentunya, apabila hal ini terjadi, maka iklim akan berubah secara drastis dan bisa saja menjadi bencana untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena adanya potensi ancaman yang bisa berdampak pada perubahan iklim global ini, banyak pihak yang kemudian bahu-membahu untuk menanggulangi deforestasi yang terjadi di hutan Amazon. Selain INPE yang melakukan monitoring perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Amazon, banyak aktivis dan organisasi lingkungan nirlaba yang melakukan demonstrasi untuk menyuarakan penghentian deforestasi pada hutan ini. Selain itu, beberapa solusi juga hadir dari pemerintah. Di era Presiden Luiz da Silva saat pertama menjabat presiden, yaitu 2003 hingga 2010, perhatian terhadap deforestasi hutan Amazon menjadi sangat penting. Dia kemudian menunjuk Marina Silva, seorang pemerhati lingkungan, untuk menjadi Menteri Lingkungan Brazil dan menangani persoalan deforestasi ini. Di antaranya dengan membagi hutan Amazon menjadi zona antara hutan lindung yang awalnya hanya sekitar 28% dan hutan yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, pemerintah juga mengatur bahwa hanya 20% dari total lahan yang dimiliki penduduk bisa dibabat untuk keperluan mereka masing-masing.
Konsumsi kedelai juga mulai dibatasi dengan adanya moratorium kedelai pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa para petani kedelai boleh melanjutkan pertanian mereka pada lahan yang sudah ada. Tetapi, konsumen tidak akan membeli kedelai dari hasil lahan yang baru dibuka oleh petani sejak moratorium ini disepakati. 3 tahun kemudian, moratorium daging yang mirip dengan moratorium kedelai juga disepakati. Solusi ini cukup berhasil untuk menekan laju deforestasi yang terjadi, di mana data monitoring menunjukkan bahwa setelah mengalami deforestasi tertinggi pada tahun 2004, deforestasi kemudian turun drastis pada tahun-tahun berikutnya. Area hutan yang dilindungi juga semakin bertambah, dari yang awalnya hanya 28% menjadi 47% di tahun 2012. Meskipun setelah tahun 2013 terjadi kenaikan tingkat deforestasi akibat dari adanya pengaruh politik yang terjadi di Brazil, upaya-upaya terus dilakukan hingga saat ini agar deforestasi di hutan Amazon bisa berkurang.